Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adviani Murtini Tias dengan NPM 108.109.200 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Penelitian saya berjudul Komunikasi Antar Pribadi antara Koordinator Daerah dengan Kru Liputan di Anyus Biro Jawa Barat. Latar belakang, tidak semua koordinator daerah dan kru liputan di Anyus Biro Jawa Barat berlatar belakang pendidikan komunikasi atau jurnalistik, sehingga mereka kurang memahami bagaimana proses pencarian suatu berita, proses pengelolaan berita, dan lain-lain. Latar belakang pendidikan sangat mengaruhi pemahaman dan kinerja pegawai. Koordinator daerah mengontrol dan memastikan bahwa koordinator daerah berada di posnya masing-masing, terutama jika ada informasi dari pusat Jakarta untuk meliput di pos wilayah tertentu. Koordinator daerah akan dapat dengan mudah memberikan instruksi kepada koordinator. Komunikasi sangat penting dalam proses kerja kejurnalistikan, terutama di Anyus Biro Jawa Barat. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan satu sama lainnya. Teknik dalam berkomunikasi yang tepat dapat mempermudah tercapainya sebuah tujuan perusahaan tersebut. Maka dari itu, peran komunikasi sangatlah penting antara pimpinan dan pegawai. Pegawai memiliki kebutuhan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan tugasnya untuk memahami seluruh tujuan dan strategi perusahaan. Maka dari itu, dibutuhkannya sebuah kejujuran, keterbukaan, kebijaksanaan dalam berkomunikasi agar berjalan dengan efektif, yang dibangun pimpinan yang harus diterima pada setiap pegawai nantinya akan menimbulkan feedback yang diharapkan pimpinan. Di suatu pekerjaan, komunikasi antar pribadi sangatlah berdampak pada kinerja yang ada di dalam lingkungan dunia kerja tersebut. Hubungan yang terjalin antara pimpinan dengan pegawai lain terkadang mengalami kendala-kendala yang timbul yang berdampak tidak harmonisnya hubungan dalam bekerja. Komunikasi antar pribadi yang kurang baik pun akan memicu terjadinya sebuah konflik. Fokus penelitian yaitu bagaimana komunikasi antar pribadi yang terjadi antara koordinator daerah dengan kru liputan di Anyus Biro Jawa Barat. Tujuan penelitian yaitu satu, untuk mendeskripsikan faktor pendukung komunikasi antar pribadi antara koordinator daerah dengan kru liputan di Anyus Biro Jawa Barat. Kedua, untuk mendeskripsikan faktor penghambat komunikasi antar pribadi antara koordinator daerah dengan kru liputan di Anyus Biro Jawa Barat. Tiga, untuk mendeskripsikan komunikasi antar pribadi antara koordinator daerah dengan kru liputan di Anyus Biro Jawa Barat. Metodologi penelitian, paradigma konstruktivisme yaitu paradigma yang meletakkan observasi dan objektivitas dalam menemukan realitas ilmiah. Paradigma konstruktivisme menggunakan observasi langsung dalam memahami dan menggambarkan bagaimana aktor sosial dalam menciptakan dan memelihara dunia. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu penelitian di mana fenomena yang terjadi dalam berbagai metode yang ada diinterpretasikan dengan latar belakang ilmiah. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan ilmiah yang mengasimilasi informasi yang dikumpulkan dalam bentuk gambar, kata-kata, bukan angka. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara, foto, video, dokumen pribadi, catatan, dan dokumentasi lainnya. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu koordinator daerah, kontributor, video jurnalis, dan reporter. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang pertama ada reduksi data, yang kedua display data, yang ketiga verification atau penarikan kesimpulan. Lalu ada uji validitas yaitu triangulasi data. Pembahasan hubungan interpersonal terjadi karena adanya pembentukan hubungan interpersonal yang dimulai dari proses perkenalan. Dari proses perkenalan, koordinator daerah dan kru liputan akan saling memahami karakter dan kepribadian, serta informasi bahwa koordinator daerah dengan kru liputan memiliki latar belakang pendidikan dan usia yang berbeda. Seperti seorang video jurnalis merupakan salah satu kru liputan, seorang sarjana ilmu sejarah, koordinator daerah harus memberikan arahan kepada video jurnalis tersebut tentang peran dan tanggung jawabnya. Selain itu, kontributor baru dan usia yang muda, dirinya memperkenalkan diri dan mendekatkan diri kepada kru liputan, terutama koordinator yang usianya lebih jauh dibandingkan usianya. Dari proses perkenalan, maka mulailah terjadi pembentukan hubungan interpersonal. Pembentukan hubungan interpersonal dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti koordinator daerah menjenguk kru liputan ketika ada yang mengalami sakit atau kecelakaan. Koordinator daerah dan kru liputan kumpul bersama, mengadakan agenda olahraga bersama, dan lain-lain.
Selain itu, persepsi interpersonal mempunyai pengaruh personal pada komunikasi antar pribadi, yaitu pengalaman. Pengalaman yang pernah dialami akan terjalin sebuah hubungan interpersonal menjadi lebih baik dan akrab. Seperti pengalaman ketika dalam liputan tentang bencana dengan kondisi yang sangat ricuh, kru liputan bisa saling membantu dan peduli satu sama lain. Ketika ada liputan selanjutnya pun akan mengetahui apa yang harus dilakukan karena pernah mengalami hal sebelumnya. Efektivitas pada atraksi komunikasi merupakan salah satu faktor pendukung komunikasi antar pribadi. Komunikasi dapat dikatakan efektif karena terdapat hal yang menyenangkan. Komunikasi akan berlangsung secara lebih santai dan gembira antara koordinator daerah dengan kru liputan. Karena kru liputan dapat mengungkapkan idenya kepada koordinator daerah. Koordinator daerah dan kru liputan pun menjaga jalur komunikasi agar tetap aktif di segala kondisi. Adanya komunikasi yang terbuka dan mengungkapkan apa saja yang terjadi ketika kru liputan sedang bertugas di lapangan kepada koordinator daerah maupun sesama kru liputan. Selain itu, adanya penafsiran pesan dan penilaian pada atraksi komunikasi. Penilaian dan pendapat seseorang ketika menyenangi orang lain itu berkaitan dengan efektivitas komunikasi yang terasa lebih santai dan terbuka. Koordinator daerah membuat lapang badminton, saung, papan karambol di area taman belakang kantor Ainus Biro Jawa Barat, serta gitar yang dapat dimainkan oleh karyawan lainnya, terutama kru liputan, untuk menjalin hubungan interpersonal menjadi lebih akrab, tetap santai saat bekerja. Atraksi dalam persepsi interpersonal merupakan proses menyimpulkan maksud dan karakteristik orang lain dengan perilaku yang tampak serta konflik yang dapat mempengaruhi perubahan sikap. Atribusi termasuk dalam faktor penghambat seperti salah menyampaikan informasi karena adanya perbedaan usia pun menjadi penghambat. Selain itu, adanya perbedaan pendapat dengan saling mempertahankan egonya masing-masing yang dapat memicu sebuah konflik. Komunikasi antar pribadi antara koordinator daerah dengan kru liputan di Anyus Biro Jawa Barat diterapkan menggunakan teori sistem komunikasi interpersonal yang terjadi karena di dalamnya terdapat persepsi impersonal, atraksi interpersonal, serta hubungan interpersonal yang saling berkesinambungan satu sama lain. Adanya timbal balik yang dapat mempengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat sehingga dapat membangun sebuah relasi kerja. Kesimpulan, satu faktor pendukung yang terjadi pada komunikasi antar pribadi antara koordinator daerah dengan kru liputan terdapat efektivitas komunikasi. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah penafsiran pesan dan penilaian. Kedua, ada faktor penghambat yang terjadi pada komunikasi antar pribadi antara koordinator daerah dengan kru liputan, terdapat atribusi atau sebuah konflik yang dapat mengubah sikap seseorang. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi yang terjadi antara koordinator daerah dengan kru liputan adanya dari pembentukan hubungan interpersonal serta pengalaman ketika melalui suatu peristiwa tertentu yang pernah dialami. Saran, yang pertama ada rekomendasi teoritis. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya berharap kepada peneliti selanjutnya itu melakukan penelitian komunikasi antar pribadi menggunakan metode lain seperti metode kuantitatif. Nah, bagi peneliti selanjutnya terkait dengan komunikasi antar pribadi dapat mengambil sisi dari konsep diri dan lebih diperdalam dengan metode kualitatif. Lalu yang kedua ada rekomendasi praktis. Untuk membangun efektivitas kru liputan, maka disarankan untuk koordinator daerah melakukan briefing terlebih dahulu secara mendetail kepada kru liputan sebelum melakukan tugas liputan ke lapangan. Disarankan untuk melakukan ngobrol santai atau healing. Disarankan untuk koordinator daerah lebih memberi perhatian kepada kru liputan yang akan bertugas di lapangan. Disarankan untuk kru liputan agar lebih hati-hati pada diri sendiri dan rekan kerjanya ketika bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.